dari kelas PDB 110 izin menanyakan tentang Candi Pari dan Sidoarjo ini. Pertanyaan pertama saya, bagaimana secara Candi Pari dan adakah hubungannya dengan Candi Majapahit? Sejarah Iya, sejarahnya. Kalau memang Candi Pari ini peninggalan kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Cuma dari segi bangunan tidak menunjukkan karakter Majapahit karena waktu pendirian Candi Pari ini terpengaruh gaya bangunan dari Champa, mungkin sekarang Kamboja. Jadi waktu pembangunan Candi Pari ini di Champa ada perang saudara, banyak pengungsi Champa yang dikasih tempat mengungsi di desa ini. Jadi sebagai rasa terima kasih dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini peninggalan Majapahit, tapi dari segi bangunan tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit. Dan Candi Pari ini dibangun pada intinya sebagai monumen tempat moksa atau menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandelokan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walang Angin. Karena mereka berdua berjasa ke Majapahit, waktu Majapahit gagal panen itu kita upeti padi dari sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandelokan dengan Nyai Roro Walang Angin ini ingin mempertahankan desa Kedung Ras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Jadi desa Candi Pari ini sebelum adanya bangunan candi bernama desa Kedung Ras. Karena prajurit Majapahit mendapat mandat dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa Jaka Pandelokan dengan istrinya, dia ditangkap. Setelah ditangkap itu sebelum meninggalkan desa Kedung Ras untuk yang terakhir kalinya Jaka Pandelokan minta izin untuk masuk ke Lumbung Padi. Jadi sebelum ada candi itu adalah Lumbung Padi. Istrinya minta izin mengambil air di sumur, setelah dikasih kesempatan seperti itu keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandelokan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya menghilang di sekitar sumur tempat yang mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun dua buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandelokan dinamakan Candi Pari ini, tempat hilangnya Nyai Roro Walang Angin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembahyangnya orang Hindu. Jadi Candi Pari ini adalah candi Hindu. Cuma orang Candi Pari gak ada yang beragama Hindu, jadi yang melakukan kegiatan ke sini dari luar desa Candi Pari. Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, mulai tahun 94 sampai 99, dengan bukti bata yang jelek yang bekas ada lumpurnya itu adalah bata bambu. Dan di atas pintu itu adalah tahun pendirian Candi Pari yang ditulis dengan huruf Jawa Kuno. Artinya Candi Pari ini dibangun pada tahun 1371 Masehi. Alhamdulillah sudah usianya 655 tahun. Menurut Bapak, ciri khas dari Candi Pari ini apa ya Pak? Kalau Candi Pari ini carinya beda dengan candi-candi Majapahit lainnya, nggak ada reliefnya. Jadi itu yang membedakan Candi Pari dengan candi-candi Majapahit lainnya. Kemudian ini Pak, kan masyarakat di sekitar sini kan mayoritas agama Islam ya. Terus Bapak tadi bilang banyak pengunjung yang kesini itu yang dari desa-desa lain. Gimana masyarakat sekitar pendapatnya kayak melihat Candi Pari ini dibangun di tengah-tengah keberadaan agama Muslim gitu Pak? Kalau masyarakat Candi Pari itu welcome, misalkan mereka tidak mau mengajak, tidak mau memprovokasi masyarakat Candi Pari, karena ini memang tempatnya. Jadi mereka nggak ada masalah. Karena mereka mempersilahkan, cuma mereka pengunjung yang untuk melakukan sesuatu ritual sudah mencakup semuanya. Dari skala besar itu belum, karena mereka mungkin sultan atau kurang enak karena Candi Pari ini terletak di mayoritas orang Islam. Tapi kalau orang Candi Pari ini mereka ini tempatnya, cuma mereka sendiri yang kurang pas mungkin dari segi perasaan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin saya tutup sesi wawancara kali ini. Kami dari kelompok 3 PDB 10 sangat mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak. Sekian dari wawancara kami Pak. Kami tutup. Ada fun fact loh, ternyata kalau kita berada di Candi Pari, kita itu nggak boleh foto atau mendokumentasikan dengan 3 orang. Karena dulu itu ada kisah di mana ada 3 anak SMA yang berfoto di daerah Candi Pari. Lalu salah satu dari mereka yang berfoto, yang berada di tengah, itu dia sakit selama beberapa hari dengan demam tinggi dan menyebutkan Candi Pari berulang kali selama beberapa hari. Lalu ia dibawa ke orang yang ahli agama dan diberi pengobatan dengan minuman yang sudah diberi doa dan meminumnya di dalam Candi Pari sambil beribadah sesuai dengan keyakinan anak tersebut. Hal ini sampai saat ini
masih belum diketahui mengapa masih dilarang untuk foto bertiga di daerah Candi Pari. Mungkin bisa saja terjadi karena cerita di balik Candi Pari ataupun karena anak tersebut. Jika terlanjur pernah memfoto atau mendokumentasi di daerah Candi Pari dengan 3 orang di dalamnya, alangkah baiknya untuk menghapus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.